Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. This is my first vlog. Di video kali ini gue akan bahas tentang sejarah perkembangan komputer di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Komputer masuk ke Indonesia itu pada tahun berapa? Komputer masuk ke Indonesia secara resmi pada tahun 1967 dari luar negeri atas izin pemerintah Indonesia. Komputer pada saat itu merupakan barang langka dan barang mahal. Jadi cuma pemerintah sama instansi-instansi besar aja yang bisa memiliki dan mengoperasikannya. Pada saat itu pemerintah Indonesia membentuk tim khusus yang dikenal dengan sebutan Bakotan atau Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara pada 4 Juli 1969 karena makin besarnya permintaan konsumen akan perangkat komputer. Bakotan berfungsi sebagai konsultan bagi instansi-instansi yang akan membeli atau menyewa peralatan komputer. Karena pengetahuan akan komputer dinilai cukup penting, namun pada saat itu para ahli dan teknisi yang memahami komputer masih sedikit. Oleh karena itu pada tahun 1972, Universitas Indonesia atau UI menjadi pelopor yang membuka Pusat Ilmu Komputer atau Pusilkom sebagai suatu wadah bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dan memahami ilmu komputer. Indro S. Suwandi, PhD, merupakan orang yang berjasa dalam pembentukan jurusan Teknologi Informasi di UI dan dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan komputer di kalangan perguruan tinggi. Komputer di Indonesia semakin berkembang dengan diadakannya Konferensi Region Asia Tenggara atau Southeast Asia Computer Conference 1980 yang digelar pada tanggal 21 sampai 24 Oktober 1980 di Jakarta. Negara-negara ASEAN menjadikan konferensi tersebut sebagai wadah untuk membahas perkembangan komputer di negaranya masing-masing. Indonesia pun menggelar sebuah pameran pada acara tersebut untuk memperkenalkan beragam peralatan komputer yang dipasarkan di Indonesia. Beberapa nama produsen besar mulai menjadikan Indonesia sebagai target penjualan komputer yang mereka produksi. Perkembangan komputer pada masa ini diisi dengan hadirnya komputer mini yang memiliki tingkat kerumitan cukup tinggi dalam hal penggunaan. Sejarah dan perkembangan komputer berlanjut. Lalu pada masa sekarang, sejarah komputer Indonesia termasuk lebih cepat, lebih efisien, dan tentunya lebih canggih dari segi penggunaan maupun sistem operasinya. Komputer yang cukup populer di Indonesia pada era 2000-an ini adalah generasi Pentium 3 yang telah menandapkan stand CPU atau lebih dikenal dengan CPU berdiri, menggunakan memori RAM jenis SDRAM dengan spesifikasi 64 MB hingga 256 MB. Komputer jenis ini memiliki kecepatan antara 800 MHz sampai 1300 MHz. Sekian dari saya tentang sejarah perkembangan komputer di Indonesia, dan kita akan lanjut ke materi perangkat komputer dan media jaringan. Media jaringan adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah komputer baik hardware maupun software, yaitu minimal 2 buah komputer, network interface card, serta perangkat lain seperti hub, separator, router, bridge, dan media transmisi. Media transmisi terbagi menjadi 2 macam, yaitu media transmisi menggunakan kabel atau wired network. Wired network memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk kabel. Kabel yang sering digunakan adalah twisted pair, coaxial, dan serat optik. Yang kedua, media transmisi tanpa kabel atau wireless network. Wireless network ini memiliki keunggulan kepada para pemakai untuk dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Sedangkan kekurangan wireless network ini adalah kemampuan transfer yang lebih kecil dibanding dengan jaringan kabel. Transmisi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara terbuka berupa gelombang mikro, gelombang radio, dan lain-lain. Jenis-jenis jaringan wireless ada 3, yaitu yang pertama WAP atau Wireless Application Protocol, yaitu standar protokol untuk apps jaringan wireless seperti yang digunakan oleh smartphone pada zaman sekarang. Yang kedua WBMP atau Wireless Bitmap, sama seperti WAP namun beda grafik. Dan yang ketiga Wireless LAN
atau teknologi komunikasi data dengan tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan antara klien dan server. Oke, sekian dari saya atas semua materi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.